Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pemaparan 25 taktik jitu menampil kada. Sebuah buku yang saya tulis sendiri. Anda bisa mendapatkannya dengan menghubungi kami di 0811 449 0330. Namun jika Anda belum mendapatkan buku ini, Anda bisa mengikuti kanal YouTube ini. Maka tetap bantu kami untuk subscribe, memberi komen, memberi like, dan membantu kami untuk men-share agar bisa berguna bagi banyak orang. Saya telah memaparkan 7 taktik dari 7 seri yang telah lewat, dan tiba saatnya kita memasuki taktik ke-8 atau seri ke-8, yaitu menciptakan branding dan pesan kampanye terbaik. Nah, ini sebuah hal yang unik ya, yang menurut saya menjadi penting sekali dalam sebuah kampanye pilkada ya. Anda harus punya branding, Anda harus punya pesan kampanye agar Anda proses pendekatan Anda kepada pemilih, proses penetrasi tim Anda kepada pemilih itu menjadi lebih mudah. Dengan ada branding dan pesan kampanye, maka tim-tim di bawah itu bisa lebih mudah untuk memasuki ruang-ruang yang kosong di antara pemilih. Ya, jika kemudian tim Anda tidak punya branding tentang Anda, tidak punya pesan kampanye tentang Anda, tentu mereka akan kesulitan untuk memasarkan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan Anda di lapangan. Nah, pertama kita membahas mengenai branding ya. Branding ini ya seperti namanya adalah brand ya. Brand artinya citra ya. Nah, ketika kita berbicara branding pilkada, maka tentu itu sebenarnya tidak ada bedanya ketika kita berbicara tentang brand produk di ilmu pemasaran ya. Ketika branding produk itu kekuatannya ada di brand, maka seorang figur yang bertarung di pilkada, brandnya juga harus punya kekuatan atau kelebihan dibanding dengan pesaingnya ya, agar mereka bisa lebih menarik dibanding pesaingnya di mata pemilih nanti ketika hari pemungutan suara. Nah, di branding calon di pilkada itu lebih banyak terkait dengan gaya, tutur kata, dan juga performa fisik dari calon itu ya. Makanya branding selama ini misalnya lebih banyak pada penekanan pada kostum, misalnya pada mimik rupa dari calon itu. Maka konsultan-konsultan politik selama ini selalu mengelola figur yang didampinginya dengan menitik beratkan pada branding-branding seperti itu terlebih dahulu. Misalnya dia memilihkan pakaian apa yang harus dia pakai, itu menjadi brandingnya. Nah, seperti misalnya Obama ketika pemilihan presiden beberapa tahun lalu, dia memperkenalkan dengan baju putih. Jokowi seperti itu juga ketika bersama dengan Pak Yusuf Kalla juga brandingnya baju putih. Kenapa baju putih? Yang berkerah karena dia ingin menampakkan sesuatu yang lebih sederhana ya. Putih itu lebih lembut kelihatan dan lebih sederhana, tidak terlalu mewah kelihatan. Ada juga yang membranding dirinya dengan selalu memakai kopiah ya. Ada yang membranding dirinya dengan pakai kacamata seperti saya, maka brandingnya selalu ada yang menyatakan misalnya si kacamata ya. Ada yang brandingnya sebagai sosok anak muda karena kebetulan calonnya anak muda, maka dia branding sebagai anak muda untuk menggait pemilih pemula. Nah, seperti itulah branding dikelola. Artinya segala sesuatu terkait dengan keunggulan calon itu, itulah yang harus menjadi titik berat pertama. Karena branding jika kemudian dipaksa-paksa juga pada seorang calon, itu sangat sulit. Ya, Jokowi dengan branding kesederhanaannya, memakai sepatu yang murah, lalu kemudian baju putih, kerah putih, celana kain yang kelihatan melorot-melorot, itu karena branding Jokowi cocok dengan postur atau mimik sederhananya ya. Nah, konsultan politiknya sukses memadukan mimik itu dengan kostum yang kemudian menarik lebih banyak pemilih dan kemudian mereka meyakini bahwa Joko Widodo seorang yang benar-benar merakyat lewat branding politik di awal dia mencalonkan diri pada pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu. Nah, seperti itulah branding. Branding menurut saya tidak bisa dipaksa-paksa, dan salah satu hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang tim pemenangan untuk memunculkan branding calon kita adalah melihat apa yang menjadi kelebihan dari figur kita, dan itu kemudian yang kita jadikan sebagai branding agar tidak sulit untuk mengubahnya di masa
masa ketika kita berkampanye nanti. Nah, yang kedua terkait dengan pesan kampanye. Ya, nah pesan kampanye ini lebih banyak dikelola oleh tim. Ya. Maksudnya berbeda dengan branding yang lebih mengarah pada personal pribadi seorang figur yang akan bertarung, maka pesan kampanye ini itu lebih fleksibel. Kenapa? Pesan kampanye bisa saja dibuat oleh tim pasangan atau konsultan di situ yang kemudian memunculkan pesan-pesan terbaik. Nah, pesan-pesan terbaik ini tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, pertama kita harus memunculkan pesan-pesan kampanye yang memang cocok dengan daerah itu. Nah, misalnya di daerah itu pemilihnya mayoritas ada etnis kesukuan, maka pesan-pesan kampanyenya mungkin bisa berkaitan dengan kesukuan, merupakan perpaduan. Pesan kampanye itu harus juga merupakan perpaduan, tidak boleh pada satu tempat saja atau pada satu segmen saja. Misalnya karena dia perempuan, kandidatnya perempuan, maka pesan kampanyenya harus lebih banyak perempuan. Walaupun dominasinya perempuan, tetapi oleh karena pemilih di situ juga tentu dinamis, maka pesan kampanyenya tidak boleh fokus pada satu hal. Yang jelas pesan kampanye itu harus ringkas, ya, harus ringkas dan bisa dengan gampang diucapkan nanti. Misalnya, saya kasih contoh ketika pesan kampanye di pemilihan ke Gubernur DKI Jakarta ketika itu Pak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Nah, di sini dia menampilkan, ya kalau brandingnya kemarin baju kotak-kotak seperti ini kan, misalnya yang tidak berwarna. Lalu kemudian pesan kampanyenya itu Jakarta Berubah, Jakarta Baru, Jokowi Basuki. Nah, itu pesan kampanye yang memang simple, tetapi sangat mudah untuk diingat. Jakarta Berubah, Jakarta Baru. Nah, kenapa Jakarta berubah? Karena dia melihat ada banyak hal yang harus diubah dari Jakarta ini. Maka dia dorong sesuatu hal, sesuatu pesan kampanye atau tagline kampanye yang menggambarkan bahwa jika dia terpilih, maka ada keinginan kuat untuk merubah. Lalu kemudian ada Jakarta Baru. Ya, seperti yang kita lihat sebelum Jokowi Basuki, tentu ada banyak hal yang hal-hal lama yang mesti diperbaiki dan kemudian pasangan ini mendorongnya untuk membuat sebuah pesan kampanye atau tagline kampanye dengan Jakarta Baru, yang berarti dia punya keinginan yang kuat untuk melahirkan sebuah konsep Jakarta yang lebih baru. Nah, seperti itulah secara singkat penjelasan tentang membuat branding dan pesan kampanye terbaik. Satu kuncinya adalah branding itu terkait dengan personal calon, bagaimana calon itu menampilkan performanya, sementara pesan kampanye itu terkait dengan kondisi di mana daerah, pesan-pesan yang harus disampaikan ketika kita bertarung di sebuah daerah yang disesuaikan dengan kondisi terakhir daerah itu. Itu penjelasan singkatnya. Penjelasan lebih detail terkait dengan ini Anda bisa membacanya di sini di 25 taktik jitu menang pilkada, atau Anda bisa menghubungi kami untuk berbicara di depan tim Anda. Tetap dukung kanal YouTube ini agar tetap berkembang di masa yang akan datang. Mohon bantu untuk di-subscribe, di-like, mohon bantu di-share dan diberi komen. Terima kasih, sampai jumpa di taktik-taktik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.